Namun saat membuka pintu, kembali lagi bareng gua, Mans, pegawai outsourcingnya On Off seumur hidup. Kali ini, On Off akan merangkum sebuah film dengan judul Rurouni Kenshin The Origin yang dirilis pada tahun 2012. Film yang diangkat dari salah satu manga Jepang yang ditulis serta diilustrasikan oleh Nobuhiro Watsuki dengan judul yang sama. Menyambung cerita sebelumnya, Rurouni Kenshin The Beginning, meskipun perilisannya paling akhir 2021, namun seperti kita tahu, filmnya adalah awal mula Kenshin menjadi Hitokiri Batosai. Tanpa banyak basa-basi yang tidak berguna sama sekali, jadi tongkrongin aja terus on off. Film ini dimulai dengan setting waktu pada tahun 1868 di mana terjadinya perang Toba Fushimi. Yang mempertemukan pihak pemerintahan dan kesogunan Tokugawa. Peperangan pun kemudian dimenangkan oleh pihak pemerintahan. Dengan kekalahan kesogunan Tokugawa tersebut, ambisi besar Himura Batosai untuk mewujudkan era baru pun tercapai. Sekaligus menunaikan janjinya untuk tidak membunuh lagi dengan menancapkan pedangnya di atas tanah. Namun tanpa sengaja pedangnya tersebut kemudian ditemukan oleh salah satu korban perang yang masih hidup. Orang tersebut adalah Udo Jine. Di mana saat pertama kali dirinya menyentuh pedang tersebut, Udo Jine dapat merasakan pedang tersebut telah menelan korban ratusan nyawa. Udo Jine kemudian mengambil pedangnya dan mencari siapa pemilik pedang tersebut. 10 tahun berlalu sejak perang Toba Fushimi usai dan era baru dimulai. Himura Batosai datang ke Tokyo sebagai seorang pengembara. Pada saat yang sama telah terjadi pembunuhan pada beberapa orang polisi yang disinyalir bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang Hitokiri Batosai. Di tengah pengembaraannya tersebut, Himura Batosai bertemu dengan Kamiya Kaoru. Pertemuan pertama yang diwarnai dengan kesalahpahaman di mana Kaoru langsung menuduh Kenshin sebagai seorang Hitokiri yang telah melakukan banyak pembunuhan di Tokyo. Tanpa banyak basa-basi, Kaoru langsung menghunuskan pedang kayu ke arah Kenshin dan menyerangnya. Namun Kenshin kemudian meluruskan kesalahpahaman Kaoru tersebut dengan memberitahukan bahwa dirinya hanyalah seorang pengembara dan pedang yang dibawanya adalah Sakabato, sebuah pedang dengan sisi tajam terbalik. Sementara itu, mantan kepala polisi Shinsen Gumi yang kini bertugas di pemerintahan Meiji, Hajime Saito dengan nama baru Fujita Goro, melakukan penyelidikan pada mayat seorang polisi yang melakukan penyamaran. Dengan ditemukannya sebuah pesan pada secari kain yang ditinggalkan bersama korbannya, diduga kuat bahwa pembunuhnya adalah Hitokiri Batosai. Namun melihat bagaimana korbannya mati, Hajime Saito meyakini bahwa pembunuhan tersebut bukan dilakukan Himura Batosai.
Sehingga ia menduga bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh salah satu anak buah Takeda Kanryu. Karena alasan tersebutlah ia mendatangi kediamannya. Namun Takeda Kanryu membantahnya dan berdalih dan menganggap bahwa samurai telah mati 10 tahun yang lalu. 侍の亡霊が10年経った今、の亡霊は時代が変わったことにまだ気がついていない。 Takeda Kanryu adalah seorang pengusaha opium yang memperkerjakan 6 orang ahli untuk meracik opiumnya menjadi kualitas tinggi. Namun setelah menemukan opium baru, Kanryu memanggil 6 orang ahli peracik tersebut. Dari ke-6 orang tersebut, ia hanya memilih 1 orang yang paling ahli untuk meracik pemurnian opium barunya, dan orang tersebut adalah Takane Megumi. Sedangkan 5 orang lainnya dibantai oleh anak buahnya. Kesuksesannya dalam usaha opium tersebut membuat Kanryu menjadi salah satu orang terkaya di Tokyo, sehingga ia memiliki banyak anak buah. Setelah menyaksikan kekejaman tersebut, keesokan harinya Takane Megumi memutuskan kabur dari tempat kediaman Kanryu. Untuk mengamankan dirinya, Takane Megumi pun meminta perlindungan di kantor kepolisian. Takeda Kanryu yang mengetahui Takane Megumi kabur segera memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Dalam hal ini, Udojine dengan senang hati menawarkan diri untuk memburu Takane Megumi. Tanpa butuh waktu lama, Udojine segera mengetahui tempat persembunyian Takane Megumi, menyerang kantor kepolisian dan membantai seluruh anggota polisi. Namun sayangnya, Takane Megumi telah berhasil meloloskan diri. 二階堂兵法真の一方だ。脆さをついて高めた元気で相手の動き。 Pembantaian tersebut kemudian mempertemukan Kamiya Kaoru dengan Udojine, orang yang selama ini dicarinya sebagai seorang hitokiri yang memanfaatkan pedang untuk membunuh. Hal tersebut telah mencoreng nama baik dojo peninggalan ayahnya, Kamiya Kashinryu, di mana dojonya tersebut dikenal dengan slogan pedang bukan untuk membunuh tapi untuk melindungi. Kamiya Kaoru lalu menantangnya. Namun Udojine bukanlah lawan yang sepadan baginya. Apalagi Kaoru hanya menggunakan pedang kayu hingga dengan mudah Udojine menaklukkannya. Ketika Udojine akan membunuh Kaoru, di saat bersamaan Kenshin muncul dengan cepat dan menyelamatkannya. Melihat pergerakannya yang cepat dan bekas luka menyilang di pipinya, Udojine segera menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya adalah seorang legenda Hitokiri Batosai. Untuk meyakinkan dirinya, Udojine kemudian menggunakan jutsu Shin no Ippo. Salah satu jutsu yang menghipnotis membuat seseorang tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena ketakutan yang berlebihan. Namun jutsu tersebut tidak berfungsi sama sekali pada Kenshin. Kedatangan polisi di waktu yang tepat menggagalkan terjadinya pertarungan di antara mereka. Kenshin kemudian melarikan diri bersama Kaoru yang membawa Kenshin ke dojo-nya. Ketika Kenshin meninggalkan dojo, seorang bocah kecil, satu-satunya murid Kaoru bernama Myojin, muncul. Tak berapa lama kemudian, segerombolan preman yang tak lain adalah anak buah Takeda Kanryu datang ke dojo dengan maksud untuk menguasai dojo yang menurut mereka dojo tersebut telah mencetak seorang Batosai sehingga mereka kemudian merusak dojo dengan semena-mena. Bersamaan dengan itu, muncullah seorang jagoan Himura Kenshin.
Pertarungan pun menjadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mengusir kecongkakan mereka. Pertarungan dengan teknik lihai dan keren pun ditunjukkan oleh Kenshin yang kemudian dikenal sebagai jurus andalannya dalam menaklukkan setiap lawannya, Hiten Mitsurugi Ryu. Sebuah jurus untuk melawan musuh dengan jumlah banyak yang membuat Kaoru dan Yahiko yang pertama kali melihatnya terkesima. Meskipun jurus tersebut mematikan, namun tak ada satupun dari mereka yang mati. Kekacauan tersebut membuat Kenshin ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Penangkapannya tersebut membawa Kenshin bertemu lagi dengan Hajime Saito untuk pertama kalinya setelah 10 tahun Perang Toba-Fushimi usai. Hajime Saito kemudian mempertemukan Kenshin dengan Yamagata, seorang Perdana Menteri Jepang di masa itu. Yamagata meminta Kenshin untuk kembali membantunya menggunakan pedangnya lagi untuk memerangi dan memusnahkan orang-orang yang melakukan perdagangan opium. Namun Kenshin menolak kerjasama tersebut dengan alasan karena ia telah berjanji untuk tidak membunuh lagi. Ragu dengan apa yang dikatakan Kenshin, Hajime Saito memeriksa pedang milik Kenshin. Hajime Saito sendiri kecewa dan ingin membuktikan bagaimana Sakabato milik Kenshin bisa melindunginya tanpa membunuh, hingga pertarungan pun terjadi. Yamagata kemudian menghentikan pertarungan tersebut dan membebaskan Kenshin dari penjara. Di luar gerbang, Kaoru menjemput kebebasan Kenshin dan membawa Kenshin kembali ke dojo-nya. Hal itu pun dilakukan Kaoru sebagai balas budi kebaikan Kenshin yang telah membantunya. Begitu tiba di dojo, Kaoru dikagetkan dengan kemunculan Takane Megumi yang keluar dari kamar mandi. Takane Megumi sendiri bertemu dengan Yahiko dalam pelariannya dari anak buah Takeda Kanryu. Yahiko kemudian menolongnya dan membawanya ke dojo. Disinilah Takane Megumi bertemu dan berkenalan dengan Himura Kenshin. Dan mulai saat itu, Kenshin tinggal di dojo. Di dojo tersebut, Kenshin seperti menemukan tempat tinggalnya sendiri, di mana Kamiya Dojo memiliki kesamaan misi dengannya, bahwa pedang bukan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi. Suatu ketika, Kenshin, Kaoru, Yahiko, dan Megumi sedang makan malam di sebuah kedai makan Akabeko. Mereka bertemu dengan Takeda Kanryu, namun Megumi berhasil menghindarinya. Kanryu menawarkan Kenshin untuk menjadi pengawal pribadinya dengan bayaran besar. Kenshin yang tidak tertarik menolak tawaran tersebut. Tiba-tiba seorang petarung jalanan yang sudah keluar masuk penjara yang mengaku sebagai si pengacau, Sanosuke Sagara, muncul dengan membawa pedang Janbato, pedang berukuran besar, dan menawarkan dirinya untuk menggantikan pekerjaan yang ditawarkan kepada Kenshin. Untuk menunjukkan kemampuannya pada Kanryu, Sanosuke menantang Kenshin bertarung. Tanpa keberatan, Kenshin menerima tantangan tersebut. Sementara itu, pembunuhan demi pembunuhan pun terus dilakukan oleh Udojine terhadap para polisi. Siang harinya, Hajime Saito melakukan investigasi terhadap korban pembantaian tersebut. Kenshin, Kaoru, dan Yahiko yang berada di tempat kejadian dan melihat mayat berserakan. Kenshin memberitahukan kepada Yahiko bahwa jika seseorang telah menjadi seorang Hitokiri, maka tidak ada jalan lain untuk kembali. Kenshin memerintahkan Kaoru dan Yahiko untuk meninggalkan tempat tersebut, sementara dirinya bertemu dengan Hajime Saito. Hajime Saito kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Kenshin. Seandainya Kenshin membunuh orang yang mengacau di dojo, mungkin pembantaian tersebut tidak akan terus terjadi.
Ketika Kenshin akan meninggalkan TKP, seorang perempuan muncul dan menghampiri salah satu korban pembantaian. Hal tersebut mengingatkan Kenshin pada Yukishiro Tomoe yang menangisi kematian tunangannya Akira Kiyosato yang dibunuhnya. Sementara itu, Kanryu mendatangkan salah satu senjata modern dan berencana untuk menguasai pemerintahan dan menyebarkan opium hingga ke seluruh Jepang, bahkan seluruh dunia. Di Kamiya Dojo, Gein, salah satu anak buah Kanryu, menyusup masuk ke dalam dojo dan bertemu dengan Megumi. Gein memperingatkan kepada Megumi untuk memberitahukan kepada teman-temannya untuk berhati-hati. Setelah peringatan tersebut, tak berapa lama kemudian warga pun berdatangan dengan membawa anak-anak mereka yang dalam keadaan sakit secara mendadak. Melihat peristiwa tersebut, Megumi segera memeriksa air sumur dan benar saja, semua penyakit tersebut berasal dari air sumur yang telah terkontaminasi racun tikus. Dojo pun seketika menjadi tempat penampungan warga yang sakit. Megumi yang mengaku sebagai seorang dokter bergerak cepat melakukan tindakan medis kepada para penderita hingga akhirnya berhasil menyelamatkan mereka. Dan diketahuilah bahwa Megumi adalah seorang dokter keturunan keluarga Takani yang dikenal sebagai keluarga dokter terhormat. Di tepi sungai, Kenshin dan Megumi bertemu. Mereka saling mengungkapkan tentang masa lalu mereka. Setelah peristiwa itu, malamnya Megumi meninggalkan dojo, pergi ke kediaman Kanryu dengan meninggalkan sebuah pesan yang kemudian ditemukan oleh Kaoru, yang segera disampaikan kepada Kenshin dan Sanosuke yang kini telah berteman. Mereka pun segera meninggalkan dojo dan menuju ke kediaman Kanryu. Sementara itu, kedatangan Megumi disambut dengan gembira oleh Kanryu. Namun, ternyata Megumi tidak berniat untuk bekerja lagi untuk meracik opium, melainkan untuk membunuh Kanryu. Namun, usaha Megumi gagal setelah Gein berhasil mencegahnya. Kenshin dan Sanosuke berhasil menaklukkan semua anak buah Kanryu. Sanosuke kemudian berhadapan langsung dengan salah satu anak buah Kanryu. Sementara Kenshin berhadapan dengan Gein. Setelah Kenshin dan Sanosuke berhasil mengalahkan lawan-lawannya, mereka kemudian mencari dan membebaskan Megumi. Namun saat membuka pintu, berhadapan dengan Kanryu yang menggunakan senjata gentil. Hajime Saito kemudian muncul dan membantu menaklukkan Kanryu. Setelah memberitahukan kelemahan senjata tersebut, mereka akhirnya berhasil meringkus Kanryu. Kenshin dan Sanosuke berhasil menyelamatkan Megumi. Megumi sendiri kemudian memberitahukan kepada Kenshin bahwa Kaoru sedang dalam bahaya. Benar saja, Udojine mendatangi dojo dan menculik Kaoru yang kemudian dijadikan sandera untuk memancing kemarahan Kenshin, sehingga jiwa Hitokiri dalam dirinya muncul kembali dan mau bertarung dengan kemampuan terbaiknya.
Kenshin pun kemudian muncul dan pertarungan dua samurai pun terjadi. Dalam pertarungan ini, Udojine berhasil mengalahkan Kenshin. Merasa bahwa Kenshin belum bertarung dengan kemampuan terbaiknya dan jiwa hitokirinya belum muncul, Udojine kemudian menambah penderitaan Kaoru dengan menggunakan jutsu yang membuat paru-paru Kaoru lumpuh. Dan untuk membebaskannya, Kenshin harus membunuh Udojine. Dan untuk membebaskan Kaoru, Kenshin hanya memiliki waktu 2 menit saja. Setelah pertarungan yang sengit, Kenshin akhirnya berhasil mengalahkan Udojine dengan mematahkan seluruh persendiannya, sehingga Udojine tidak bisa menggunakan pedang dalam seumur hidupnya. Namun sayang, untuk membebaskan Kaoru dari jutsunya, Kenshin harus membunuh Udojine. Sebenarnya itulah yang diinginkan Udojine dari Kenshin, membunuhnya. Jika itu terjadi, maka Kenshin telah melanggar janjinya untuk tidak membunuh lagi. Namun untuk menyelamatkan Kaoru, Kenshin terpaksa harus melakukan pembunuhan 1 kali lagi. Namun tiba-tiba Kaoru berteriak dan meminta Kenshin untuk tidak membunuh Udojine dan menyadarkannya kembali. Dan Udojine pun kemudian memilih mati terhormat ala samurai, harakiri. Kaoru kemudian pingsan. Hajime Saito dan beberapa anak buahnya kemudian datang. Di tempat lain, kepolisian juga menangkap Takeda Kanryu bersama dengan seluruh anak buahnya. Di dojo, Kaoru yang baru saja bangun dari pingsannya langsung mencari Kenshin, dan saat mereka bertemu, film pun selesai. ただいまでござる。